Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah, baik itu di rumah kita masing-masing maupun di kita yang ada di gereja. Kita bersyukur kalau kita sudah menaikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Nanti pada saatnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kami boleh saat ini ada sebagaimana kami ada, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami boleh bersama-sama saat ini untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan berkati setiap kami, berikan kami telinga yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan, berikan kami hati yang mau diubahkan, yang mau untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Berkati setiap kami, khususnya juga hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk khotbah pada minggu hari ini saya beri judul "Untuk Apa Terlalu Khawatir". Kita akan bersama-sama belajar di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Kita akan baca bersama-sama. Yang merah kita baca bersama-sama, nanti yang putih dan kuning saya akan membacakan. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang berikutnya, Bapak Saudara, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, Saudara sekalian, Yesus dengan jelas melarang kita untuk khawatir. Larangan untuk khawatir ini merupakan salah satu ajaran yang cukup panjang yang Yesus jelaskan kepada murid-muridnya. Kita membaca ayat tadi cukup panjang, dan ajaran ini tentang kekhawatiran. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia selalu dan bahkan sering diperhadapkan kepada kondisi-kondisi yang membawa kita untuk merasa khawatir. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Rasanya setiap hari kita dihadapkan kondisi-kondisi yang membuat kita khawatir. Itulah mengapa Tuhan Yesus mengajarkan, melarang untuk kita khawatir dengan penjelasan yang begitu panjang. Namun ada kekhawatiran yang diperbolehkan, Padahal Tuhan sudah melarang tetapi ternyata ada kekhawatiran yang diperbolehkan. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-20. Yang coklat Bapak Ibu yang membaca, nanti yang
hitam saya akan membaca. 2, 3. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Kita kembali baca di dalam 1 Tesalonika ayat yang ke-5. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Nah, kekhawatiran Paulus ini menunjukkan sikap kepedulian. Nah, ini adalah sikap khawatir yang tidak dilarang Yesus. Karena kekhawatiran yang seperti ini itu merupakan kekhawatiran yang positif, ya. Kekhawatiran yang karena kepedulian kepada orang lain. Nah, kekhawatiran yang positif juga menunjukkan kedewasaan Bapak Ibu. Kalau kita melihat membandingkan dengan anak kecil yang nggak tahu apa-apa ya, rasa-rasanya seperti tidak ada kekhawatiran. Dia main pisau, dia nggak khawatir kalau mungkin tangannya tergores. Tidak khawatir kalau mungkin membuat luka karena bermain pisau. Tetapi kita sebagai orang dewasa akan merasa khawatir. Nanti jangan-jangan akan melukai tangan anak kecil itu. Jadi kekhawatiran yang positif seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus merupakan bentuk kedewasaan dari kepribadian Rasul Paulus maupun kita yang memiliki sikap khawatir yang positif seperti Rasul Paulus. Ya. Kita memperhatikan kondisi bangsa kita, mengkhawatirkan nanti di tahun 2024, kalau bukan calon presiden yang baik, bagaimana? Kita khawatir. Itu bukan berarti kita tidak memiliki kedewasaan secara rohani. Bukan berarti kita acuh tak acuh ya, tetapi justru kita memiliki kepedulian terhadap bangsa kita. Kita khawatir bagaimana jiwa-jiwa yang ada di pedalaman. Karena kepedulian kita mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Karena kekhawatiran kita terhadap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan yang ada di pedalaman. Itu bentuk kekhawatiran yang baik, yang positif, dan itu tidak dilarang oleh Tuhan. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu kekhawatiran seperti apa yang Yesus larang? Ya. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Nah, khawatir di sini Bapak Ibu Saudara menggunakan kata merimnan. Kalau di dalam bahasa Inggris itu diartikan be unduly concerned atau terlalu khawatir. Nah, terlalu khawatir ini berarti kondisi kekhawatiran yang membuat sampai-sampai kita itu gelisah, kehilangan sukacita, yang membuat pikiran kacau, ya, sampai tidak bisa berpikir jernih untuk mencari solusi. Jadi hanya bagaimana ini, bagaimana itu, pikirannya kacau. Bahkan mengambil keputusan itu serampangan, gitu ya. Tidak memikirkan konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima. Nah, kemudian terlalu khawatir juga berarti mengaburkan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, inilah kekhawatiran yang dilarang oleh Yesus, yaitu merimnan atau terlalu khawatir. Jadi ini berbeda dengan sikap khawatir yang Rasul Paulus tadi lakukan, yang Rasul Paulus tunjukkan, yaitu sikap kepedulian, tetapi tidak sampai kehilangan sukacita, tidak sampai mengaburkan pengharapan Rasul Paulus kepada Tuhan, tetapi justru mencari solusi yang terbaik bagi pelayanan, ya, bagi pekerjaan Tuhan. Nah, sikap seperti inilah
yang dilarang oleh Tuhan, ya terlalu khawatir ini, karena bersifat negatif. Kekhawatiran yang seperti ini itu kalau berlarut-larut kita terjebak dan kita tidak bisa melepaskan diri dari sikap kekhawatiran yang keterlaluan ini, yang berlebihan, itu bisa membawa kita dalam kondisi yang stres, ya. Bahkan membuat kita sampai ke tahap depresi. Nah, ini yang Tuhan Yesus larang. Ya. Lalu, alasan kita tidak perlu terlalu khawatir. Yang pertama, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah Tuhan menjamin hidup kita. Masih di ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hal yang sering membuat orang terlalu khawatir itu adalah kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan hidup seperti kebutuhan sandang dan pangan itu seringkali membuat orang itu terlalu khawatir. Memang kebutuhan makan, minum, pakaian, sandang, pangan ini merupakan kebutuhan yang penting, ya, kebutuhan hidup yang penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari kebutuhan hidup itu sendiri, yaitu adalah hidup dan tubuh itu sendiri. Ya, dikatakan di yang berwarna merah, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Ya. Jangan sampai kebutuhan hidup membuat kita abai dengan hidup dan tubuh kita sendiri, sehingga membuat kita demi mengejar kebutuhan hidup kita sampai menyakiti tubuh kita. Ya. Nah, seringkali sakit yang kita alami, Bapak Ibu, kondisi sakit yang kita alami dalam tubuh kita itu kadang-kadang bukan karena dampak fisik, ya, tetapi karena pikiran kita. Ya, ada istilah psikosomatis, Bapak Ibu. Psikosomatis adalah keluhan gejala fisik yang muncul akibat pikiran dan emosi yang dirasakan seseorang. Nah, jadi kadang kita demi mengejar, demi memenuhi kebutuhan hidup, kita jadi mengabaikan kesehatan tubuh kita. Sampai-sampai kita sakit, jatuh sakit. Padahal bukan karena kita memiliki penyakit bawaan, atau bukan karena efek fisik yang lain. Tetapi justru timbulnya karena pikiran kita, karena kekhawatiran kita yang berlebih sehingga kita stres dan depresi, membuat kita mengalami berbagai penyakit yang ketika mungkin kita periksakan, itu nggak ada masalah, semua organ tubuh kita baik, nggak ada yang bermasalah. Itu semua karena pikiran. Ya. Nah, penyakit yang timbul karena pikiran itu seperti gangguan jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, asam lambung meningkat, sakit kepala, gula darah meningkat. Nah, karena pikiran, yang awalnya karena kekhawatiran kita sampai kita stres, depresi, membuat tubuh kita mengalami penyakit, ya, yang timbulnya karena pikiran kita. Nah, sehingga kita kehilangan makna hidup itu sendiri, Bapak Ibu.
Bahkan mungkin lebih dari ini ya Bapak Ibu, sakit penyakit yang timbul. Saking depresinya kita sampai mungkin, maaf kata, kita ingin mengakhiri hidup. Nah, itu yang Tuhan larang karena kekhawatiran kita yang berlebihan membuat kita salah di dalam memaknai hidup. Kita kehilangan makna hidup yang sebenarnya. Bukankah hidup dan tubuh kita itu lebih penting daripada kebutuhan hidup? Jadi janganlah kita terlalu khawatir di dalam memenuhi kebutuhan hidup sampai-sampai kita abai dengan hidup dan tubuh kita. Kalau yang paling berharga saja Tuhan sudah berikan, yaitu hidup dan tubuh, sudah diberikan oleh Tuhan, maka kebutuhan hidup juga pasti Tuhan jamin. Jadi tak perlulah kita terlalu khawatir. Ketika Tuhan menjamin kebutuhan hidup, itu bukan berarti menjamin keinginan hidup kita, Bapak Ibu. Kita perlu perhatikan ini. Kalau yang paling berharga saja Tuhan sudah berikan, maka kebutuhan hidup juga sudah pasti akan terjamin. Bukan keinginan hidup. Keinginan kita itu pasti banyak. Bahkan yang tidak ada hubungannya dengan kelangsungan hidup. Itu keinginan hidup. Seperti kita pengen pakaian yang mewah. Itu sepertinya itu kan tidak mendukung kelangsungan hidup. Ingin memiliki rumah mewah. Ingin memiliki hal-hal yang itu sebetulnya hanya memenuhi, menunjang gaya hidup kita, yang mana itu tidak mendukung kelangsungan hidup kita. Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa Tuhan pasti akan jamin kebutuhan hidup kita, karena yang berharga, yang paling berharga, yang paling berarti yaitu hidup dan tubuh Tuhan sudah berikan. Maka kebutuhan hidup juga Tuhan akan jamin. Yang kedua, alasan kita tidak perlu khawatir adalah Tuhan berikan modal hidup. Di ayat yang ke-26 dari Matius 6 dikatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Ayat yang ke-28 sampai ke-30. "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Ada yang beranggapan dari ayat ini menjadikan alasan bagi orang Kristen, sebagian orang Kristen itu untuk tidak perlu bekerja. Karena burung di udara saja Tuhan yang tidak bekerja, Tuhan kasih makan. Ya. Bunga bakung Tuhan dandani. Jadi ayat-ayat ini sering disalah mengerti oleh sebagian orang Kristen sebagai alasan untuk hidup dalam kemalasan. Nah, kalau kita perhatikan dari kedua contoh yang Tuhan Yesus berikan, burung di udara itu diberikan kedua sayap. Ya. Jadi tidak serta-merta burung di udara itu makan minum, tetapi burung di udara itu terbang menggunakan kedua sayap yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan untuk dia mencari makan dan minum. Begitu juga
bakung yang hidupnya singkat, Tuhan dandani, Bapak Ibu Saudara. Jadi burung di udara, contoh burung di udara dan juga bunga bakung ini bukan alasan bagi kita untuk hidup dalam kemalasan. Oke, aku nggak khawatir karena Tuhan pelihara. Jadi nggak usah bekerja. Untuk apa? Tuhan pasti akan pelihara. Itu justru pemikiran yang salah dalam kita memaknai ajaran Tuhan. Ya, Tuhan pelihara asalkan kita mau menggunakan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai modal hidup. Bukan untuk bermalas-malasan. Ya. Tuhan menjamin hidup kita, betul. Tetapi Tuhan juga memberikan kita potensi untuk kita menjalani hidup. Ya. Jadi potensi yang Tuhan berikan kepada kita itu merupakan modal hidup kita. Jadi jangan disalah mengerti kalau ayat ini berarti menjadi alasan untuk kita hidup malas, tidak mau bekerja. Itu salah. Ya. Di dalam masa pandemi ini mungkin di awal-awal banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Bahkan di antaranya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita orang-orang Kristen mungkin sebagian dari kita mengalami dampak pandemi, ya, sehingga kita kehilangan pekerjaan mungkin, ya. Bisnis kita mungkin menurun. Tetapi ingat, Tuhan memberikan kepada setiap kita manusia itu potensi. Setiap kita berbeda potensinya, tidak bisa disamaratakan. Oh, orang itu potensinya bisnis, jadi apapun ketika dia kerjakan itu dia bisa kelola dengan baik. Oh, orang itu memiliki potensi melukis, potensi menjadi seorang atlet. Setiap kita manusia itu dianugerahkan oleh Tuhan potensi yang berbeda-beda sebagai modal hidup kita. Sehingga ketika orang terlalu khawatir akan kebutuhan hidup, patut dipertanyakan, apakah dia betul-betul sudah memaksimalkan potensi yang Tuhan sudah berikan, yang potensi yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Bahkan ketika kita anggap mungkin dari ketiga orang ini mengalami kelemahan, ya, kekurangan fisik, Tuhan pun berikan potensi. Jadi tidak ada alasan bagi kita orang Kristen untuk bermalas-malasan karena Tuhan pasti akan jamin. Itu salah, Bapak Ibu. Tuhan tidak inginkan kita seperti itu, hidup seperti itu, bukan. Ya. Setiap kita memiliki potensi, bahkan orang-orang yang memiliki kelemahan fisik, kekurangan fisik, seperti tidak punya tangan, kedua tangannya, seperti Bapak ini, dia bisa melukis dengan begitu indah menggunakan kakinya. Kita melihat juga seorang atlet bulu tangkis yang tidak bisa jalan, tapi dia memaksimalkan potensi yang dia miliki untuk dia menjadi atlet bulu tangkis. Kemudian anak yang masih kecil ini, yang kita kenal dan beberapa kali kita nyanyikan pujiannya, lagunya, ya, Gracia Epifania, dia tidak bisa melihat, tetapi Tuhan berikan, anugerahkan potensi menyanyi sehingga dia pakai potensinya untuk melayani Tuhan dan membuat atau berkreasi, membuat karya pujian-pujian yang indah yang memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita
sampai saat ini masih terlalu khawatir akan kebutuhan hidup kita. Akan apa yang kita akan makan ya? Apa yang akan kita minum? Apa yang akan kita pakai? Pertanyaannya, apa yang sudah kita perbuat untuk itu? Apakah kita sudah memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan? Atau belum? Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, alasan kita tidak perlu khawatir adalah terlalu khawatir itu tidak ada gunanya. Ayat yang ke-27 di dalam Matius 6 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kekhawatiran kita itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Ya. Secara jelas bahwa kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Bahkan dikatakan kekhawatiran, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan saja pada jalan hidupnya? Artinya kekhawatiran itu tidak menambahkan kehidupan kita, masa hidup kita, jalan hidup kita. Tidak. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya, atau sia-sia kekhawatiran itu. Hanya membuat kita itu capek. Ya. Orang seharian khawatir itu jauh lebih capek dibandingkan orang seharian bekerja. Kita yang bekerja banyak menggunakan pikiran, kerja otak, itu rasanya lebih capek, Bapak, Ibu, Saudara, dibandingkan kita bekerja secara fisik gitu ya. Kita melihat anak-anak kita yang belajar online, wah tugasnya banyak sekali, itu pasti lelah sekali. Kalau kita tanya, pasti lelah. Ya, karena itu, pikiran itu lebih berat, membuat orang lebih lelah. Maka kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Terlalu khawatir itu tidak ada gunanya. Justru bikin kita itu lelah, merasa capek. Ya, membuat kita jadi stres dan depresi. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu? Serahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, ini saya kutip dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal, berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Ini penting sekali. Berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Nah, apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah. Apa yang diperlukan, bukan yang diinginkan. Sekali lagi. Bukan apa yang diinginkan, ya. Apa yang kita perlukan untuk kelangsungan hidup, kebutuhan hidup kita. Nyatakan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Dengan bersyukur, dikatakan dengan mengucap terima kasih, artinya ada rasa syukur kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, wah Tuhan, saya nggak tahu besok saya akan makan apa. Saya sudah bekerja, saya sudah memaksimalkan potensi saya, tetapi mungkin hasilnya tidak sesuai. Tuhan, tetapi aku bersyukur kiranya Tuhan menolong aku. Nah, seperti itu Bapak, Ibu, Saudara. Nyatakan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Dengan tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kita baca kembali di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada siapa? Bukan kepada orang A, orang B,
Bukan. Tetapi hanya kepada Tuhan yang menjamin hidup kita. Serahkan kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang sanggup memelihara kita. Manusia terbatas. Mungkin kita memiliki teman curhat, itu baik. Tetapi itu pun tidak cukup untuk menjawab, menyelesaikan setiap kekhawatiran kita. Hanya Tuhan yang mampu. Sehingga serahkan, nyatakan kekhawatiran hidup kita kepada Tuhan. Ya, karena hanya Tuhan yang mampu menjamin dan memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang keempat, alasan kita tidak perlu terlalu khawatir adalah terlalu khawatir itu bertentangan dengan iman. Bapak Ibu, kita baca bersama-sama di dalam Matius 6 ayat yang ke-31 dan ke-32. Hitungan ketiga mulai, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita juga baca, kita juga melihat di ayat-ayat yang sebelumnya yang kita baca, di ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Ini saya lupa menghapusnya yang 28. Ayat yang ke-30 di bagian terakhir dikatakan, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Nah, jadi terlalu khawatir itu bertentangan dengan iman. Karena terlalu khawatir pada dasarnya adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Sekali lagi, terlalu khawatir pada dasarnya adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ya. Terlalu khawatir kepada kebutuhan hidup sampai membuat kita stres, depresi. Itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak percaya terhadap pemeliharaan Tuhan. Kita bisa memahami Tuhan memelihara kita ketika kita itu percaya kepada Tuhan. Oh, Tuhan menjamin hidup kita. Kita bisa pahami seperti itu ketika kita percaya kepada Tuhan. Ya. Sehingga kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penjamin hidup kita, pemelihara hidup kita, kita tidak boleh terlalu khawatir. Karena kalau kita terlalu khawatir, kita sama dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mengenal Tuhan dengan benar. Itu bertentangan dengan iman. Pemazmur pernah mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ini, percayalah kepadanya. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu artinya kita percaya kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak percaya Tuhan itu mengutamakan kebutuhan hidup. Sedangkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu mengutamakan Tuhan yang memberi hidup. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu mengutamakan kebutuhan hidup. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan mengutamakan Tuhan yang memberikan hidup. Ayat yang ke-33 dari Matius 6. Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan kebalik, bukan carilah semuanya itu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup. Bukan, tetapi
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan mencari dahulu kebutuhan hidup, baru mencari Tuhan. Kebalik. Itu tidak sesuai itu bertentangan dengan iman. Jadi yang pertama yang kita utamakan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena sejatinya Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya Tuhan yang kita perlukan. Tuhan bagi kita itu adalah lebih dari cukup. Kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita dan yang mau menolong kita dalam menjalani kehidupan ini, dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Karena Tuhan yang menjamin hidup kita dan Tuhan yang pasti akan memelihara hidup kita. Maka yang kita fokuskan adalah Tuhan, bukan yang lain, bukan kebutuhan hidup kita, tetapi Tuhan. Itu yang kita utamakan. Kita adalah manusia-manusia yang lemah, Bapak Ibu Saudara. Maka kita perlu Tuhan supaya kita tidak mudah merasa khawatir. Ketika kita fokus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kebutuhan hidup kita di dunia ini akan dicukupkan oleh Tuhan. Bapak Saudara sekalian, kerajaan Allah dan kebenarannya itu berbicara tentang otoritas dan kehendak Allah. Artinya apa? Artinya adalah kita menyatakan kehendak dan otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya kita memposisikan Tuhan sebagai yang terutama. Dan kita merelakan hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Jadi artinya kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah kita memposisikan Tuhan sebagai yang utama dan yang terutama di dalam hidup ini. Bukan kebutuhan hidup kita. Tetapi kita mengutamakan fokus untuk melakukan kehendak Tuhan. Fokus hidup dipimpin oleh Tuhan. Jika Tuhan memimpin hidup kita, maka hari-hari kita tidak akan penuh dengan kekhawatiran demi kekhawatiran. Ayat ke-34 ya, atau ayat terakhir dari pembacaan kita, nats yang kita baca di dalam Matius 6 dikatakan, Yesus, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada sebuah pernyataan yang baik ya, dari Bill Gates. Dia mengatakan kemarin adalah sejarah, besok itu misteri, hari ini adalah anugerah Tuhan. Wah, itu bagus sekali Bapak Ibu. Kita bisa menjalani hidup hari ini itu karena anugerah Tuhan. Sampai detik ini kita hidup itu karena anugerah Tuhan. Besok itu misteri, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi besok. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Bahkan 1 jam ke depan kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tahu, kita fokus kepada Tuhan, yang kita tahu adalah waktu yang lalu Tuhan menolong kita. Hari ini Tuhan menolong kita, pasti besok Tuhan akan menolong kita. Itu yang kita tahu. Besok misteri, kita nggak tahu. Jadi buat apa kita terlalu khawatir akan hari esok? Kalau hari ini adalah anugerah Tuhan, kita bisa hidup sebagaimana
saat ini, itu anugerah Tuhan. Kondisi apapun saat ini kita alami, itu anugerah Tuhan. Kalau yang lalu Tuhan menolong kita, hari ini Tuhan pasti juga akan menolong kita. Pastilah besok Tuhan juga akan tolong kita ketika hidup kita berfokus kepada Tuhan. Nah, sehingga Bapak Ibu tidak perlu kita khawatir akan hari ini, akan 1 jam ke depan, sepanjang hari ini Tuhan bagaimana, atau bahkan besok. Yang kita tahu, waktu lalu Tuhan menolong kita, hari ini Tuhan menolong kita, besok juga Tuhan akan menolong kita. Pemazmur pernah mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 25. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ayat ini. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Luar biasa. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita mengutamakan Tuhan yang memberi hidup, bukan mengutamakan kebutuhan hidup. Ini Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Ya. Tidak pernah orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini sebagian dari Bapak Ibu Saudara merasa khawatir, serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberi yang paling berharga, yaitu hidup, keselamatan kepada kita semua, dan menganugerahkan tubuh kita saat ini, itu anugerah Tuhan. Terlebih Tuhan pasti akan menjamin kebutuhan hidup kita. Asalkan kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada kebutuhan hidup, tapi fokus kepada Tuhan yang memberi hidup. Karena segala kekhawatiran kita itu sia-sia, tidak ada gunanya. Justru akan membuat kita itu kehilangan makna hidup. Kehilangan makna hidup kita sebagai berkat bagi banyak orang. Justru kita menyakiti diri kita sendiri, menyakiti tubuh kita. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saat pagi hari ini kiranya boleh menguatkan kita, boleh menegur kita, boleh menghibur kita, dan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Supaya kita mengimani, kita meyakini, kita mempercayai bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Oleh sebab itu, jangan sekali-sekali kita khawatir akan kebutuhan hidup kita. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Sekali lagi, aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku.
Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami, menghiburkan setiap kami, menegur setiap kami, dan memberkati setiap kami. Biarlah firman-Mu boleh termeterai dalam setiap hati kami. Terlebih lagi kami boleh dimampukan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh dibebaskan dari rasa khawatir demi khawatir yang seringkali kami hadapi dari kondisi-kondisi kami yang kami sedang alami. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kami diingatkan untuk kami fokus, hidup kami fokus kepada Tuhan yang memberikan kami hidup, bukan fokus kepada bagaimana kami memenuhi kebutuhan hidup kami, sehingga membuat kami terlalu khawatir di dalam kehidupan kami, sehingga kami kehilangan makna dari hidup kami, sehingga menghalangi diri kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami, Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.